Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami akan mengulangi pengajian tadi siang, yakni kitab Uqudulujan halaman 6, lafaqaluhu al-faslusani fi huquqiz zaujil wajibah ala zaujah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu utai fasol as-sani kang nomor loro opo fasol iku fi huquqiz zauji tetep ing dalam nerangaken piro-piro hake bojo lanang al-wajibati kang wajib opo huquqiz zauji ala zaujati melarat ing ngatasé bojo wadon. Qala dawu sapa Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala dawu fi suratin Nisa ing dalam surat Nisa dawu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Ing dawu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal ing dawu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu utawi pira-pira wong lanang iku qawwamuna padha nguasani sapa rijal alan nisa'i ing ngatasé pira-pira wong wadon. Ai musallituna tegese padha nguasani sapa rijal ala takdibihinna ing ngatasé mulangi adab, mulangi tata krama nisa. Bima sebab barang faddala kang ngutamaaken sapa Allahu Allah bihi kelawan ma. Bima sebab barang silaima faddala kang ngutamaaken sapa Allah bihi kelawan ma. Ngutamaaken ba'dahum ing setengah rijal ayir rijali tegese pira-pira wong lanang. Ngutamaaken ala ba'den ing ngatasé setengah kang weni. Ala ba'den ing ngatasé setengah kang weni ayin nisa tegese pira-pira wong wadon. Wabima lan sebab barang amfaku. Wabima amfaku lan sebab oleh aweh nafaqah sapa rijal ai alaihinna tegese ing ngatasé nisa. Aweh nafaqah min amwalihim saking pira-pira bondoni rijal. Saking pira-pira bondoni rijal fi nikahihinna ing dalem nikah ing nisa. Kal mahri koyok mas kawin wan nafaqati lan nafaqah. Kal mahri koyok mas kawin wan nafaqati lan nafaqah. Qala dawu sapa al mufassiruna pira-pira ulama ahli tafsir dawu tafdilur rijali alaihinna min wujuhin kasirati hakikiyatan wa syar'iyatan. Ing dawu tafdilur rijal ila akhirih. Tafdilur rijali utai oleh ngungkuli wong lan pira-pira wong lanang alaihina ing ngatasé nisa iku miwujuhin saking pira-pira dalan kasiratin kang akeh apa wujuhin. Ngungkuli hakikiyatan ing dalem nyatane, ing dalem hakikate wa syar'iyatan lan ing dalem syariati. Faminal awali moko iku setengah saking wajah kang awal anna ukulahum utawi satuhuni piro-piro akali rijal wa ulumahum lan piro-piro ilmuni rijal iku aksaru luweh akeh opo ukulahum wa ulumahum. Wa kulubahum lan satuhuni piro-piro lan satuhuni piro-piro atini rijal alal a'mali ing ngatasé piro-piro amal atau piro-piro penggawean asyaqati kang abot opo amal iku asbaru luwih sabar iku asbaru luwih sabar sapa rijal wa kadzalika lan iku koyok mengkuno anna ukulahum wa ulumahum al-quwatu utawi kekuatani wal kitabatu lan tulisani ghaliban ing dalam kaprai wal furusiyatu lan kendele numpak jaran wa lan iku tetep ing dalem lan iku ing dalem rijal al ulama utawi piro-piro wong alim wal imamatu lan piro-piro imam
al-kubra kang gede sapa ulama wal imam, was-sughra lan cilik sapa ulama wal imam. Wal jihadu lan perang, wal adzanu lan adzan, wal khutbatu lan khutbah, wal jum'atu lan jum'atan, wal i'tikafu lan i'tikaf, was syahadatu lan tati saksi, fil hududi ing dalem pira-pira had, wal qisas lan ing dalem kisos, wal ankihatu lan nikah, wanah wuhuma lan sepadani malkuratun, wa ziyadatul mirasi lan tambahi warisan, wa ta'sibulan asobah, wa tahammulul diyati lan nanggung diyat, wa wilayatun nikah lan maleni nikah, wa talaqu lan talak, wa raj'u lan rujuk, wa adadul azwaji lan wilangani piro-piro bojo, walaihim lan iku maring rijal al intisabu utawi kenasape anak, wa minas sanilan iku saking wajah kang nomor loro atiyatul mahri utawi oleh menai mas kawin wan nafaqati lan nafaqah, wa nahwuhuma lan sepadani atiyatul mahri wan nafaqati, wa nahwihima lan sepadani mahar wan nafaqah. Kada kelawan koyok mengkunu wa minasani atiyatul mah ila akhiri fi zawajiri ing dalam kitab Zawajir libni Hajarin katwe Imam Ibnu Hajar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu sani fi huquqi zawji al-wajibati ala zawjah. Di fasal yang nomor 2 menjelaskan beberapa haknya seorang suami yang wajib dilaksanakan oleh seorang istri. Seorang istri. Qala Allah Ta'ala fi suratin Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ay musallituna ala ta'bidim bima faddalallahu bihi ba'dahum ay-rijali ala ba'din ayin nisa. Jadi Allah di dalam surat An-Nisa Allah berfirman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi orang laki-laki itu yang menguasai orang perempuan. Jadi orang perempuan ada di bawah kekuasaan orang laki-laki. Artinya seorang istri itu menjadi ada di bawah kekuasaan seorang suami. Yang menjadi pemimpin bukan istri tapi suami yang menjadi pemimpin, suami yang menjadi imamnya istri. Kenapa? Jadi masalahnya, jadi suami itu harus mengajari istri tentang akhlak, tentang ilmu syariat. Kalau memang istri tidak bisa belajar sholat, tidak bisa baca Al-Quran, tidak, itu bagaimana? Tanggung jawabnya seorang suami yang mengajari. Bima faddalallah. Jadi kenapa orang perempuan itu ada di bawah kekuasaan seorang suami? Masalahnya bima faddalallahu bihi ba'dahum alir rijali ala ba'din. Jadi Allah itu mengutamakan antara orang laki-laki dan perempuan, lebih utama orang laki-laki di sini. Jadi Allah mengutamakan orang laki-laki daripada orang perempuan. Kenapa? Jadi Allah mengutamakan ba'dahum isinya rijal ala ba'din isinya nisa. Di samping itu masalahnya apa lagi? Bima anfaqu ay alaihinna min amwalin fi nikahihinna kal mahri wan nafaqah. Jadi karena suamilah yang harus memberi nafkah terhadap istrinya, terhadap keluarganya, dan juga memberi mas kawin. Jadi kalau seorang laki-laki sudah menikah, maka tanggung jawab seorang perempuan ada pada yang memberi mas kawin bukan istri, siapa? Suami. Yang memberi nafkah siapa? Suami.
Dan kalau memang ada satu desa itu kebiasaan yang memberi mas kawin siapa orang perempuan, lah itu aneh namanya. Ya, yang memberi mas kawin bukan perempuan tapi seorang suami. Jadi kalau memang ada, itu sudah kebiasaannya harus dirubah. Jadi kalau memang ada, ini kebiasaannya sudah seperti ini. Yang memberi mas kawin itu adalah seorang istri. Kemudian yang berhak memilih suami itu istri, yang meminta nikah istri. Lah ini aneh. Ya mestinya seorang laki-laki, bukan perempuan. Qala al-mufassiruna tafdilur rijal alaihinna min wujuhin katsir haqiqiyatan wa syar'iyatan. Di ulama tafsir menjelaskan tafdilur rijal alaihinna min wujuhin katsir haqiqiyatan wa syar'iyah. Jadi keutamaan seorang laki-laki, keutamaan orang laki-laki lebih unggul dari perempuan dalam beberapa jalan, secara hakikoh, secara fakta, dan secara syara. Laki-laki lebih unggul daripada orang perempuan. Yang pertama, dari segi kenyataan, dari segi fakta. Faminal awali anna uqulam wa ulumahum aksaru wa qulubahum alal a'mal asyaqati asbaru. Nih, contoh secara fakta. Dari secara fakta, akalnya orang perempuan dengan orang laki-laki lebih banyak orang laki-laki. Ilmunya orang laki-laki dan perempuan lebih tinggi ilmunya orang laki-laki. Nah gini, coba bang, perbandingan gini, kalau akalnya orang laki-laki 99, perbandingan di sini, akalnya orang laki-laki 99, akalnya orang perempuan 1. Syahwatnya orang laki-laki 1, syahwatnya orang perempuan 99. Lebih banyak mana? Nah, syahwat orang perempuan. Lah akal orang laki-laki. Dalam segi ilmu juga laki-laki. Wa qulubahum 'alal a'mali syaqati asbar. Dan di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat, yang berat-berat, entah itu amal ibadah, entah itu amal-amalnya, entah itu pekerjaan yang lain seperti membawa tukang bangunan, itu lebih sabar orang laki-laki, lebih tahan orang laki-laki daripada orang perempuan. Nah kalau di mana itu, di daerah Bali itu yang jadi kuli bangunan itu orang perempuan, yang cari nafkah orang perempuan, bukan orang laki-laki di rumahnya. Nah itu makanya itu namanya kebalik. Nah itu memang bukan orang Islam, itu orang Buddha. Jadi kalau dalam Islam itu tetap yang mencari nafkah adalah seorang suami, bukan istri. Wa kadzalika al-quwwatu wal kitab ghaliban wal furusiyatu. Demi seperti contoh tetap secara fakta. Dilihat dari segi kekuatan antara laki-laki dan lebih kuat orang laki-laki, fakta. Dalam segi tulisan, ghalibnya, kebiasaannya itu lebih bagus, lebih baik orang laki-laki daripada orang. Ya jangan samakan orang laki-laki yang tidak punya akal atau kefahamannya di bawah standar dibandingkan dengan yang di atas, perempuan di atas, nggak bisa. Cuma ini secara fakta, kebanyakan kebiasaannya, kekuatannya orang laki-laki dengan perempuan lebih kuat orang laki-laki. Tulisannya orang laki-laki dengan perempuan lebih bagus orang laki-laki. Dan di dalam segi beraninya naik kuda. Jadi kalau orang laki-laki yang naik kuda berani, kalau orang perempuan banyaknya takut. Di sini ini secara fakta. Wa fihim al ulama wal imamul kubra was sura wal jihad wal adzan wal khutbah wal jum'at wal i'tikaf ila akhirih. Ini masih masuk secara fakta. Secara fakta nih, ulama, entah ulama, para alim ulama, semua imam baik ulama
yang sederhana, yang besar, imam yang besar-besar, pemimpin yang besar-besar, dan yang kecil. Itu kebanyakan itu adalah orang laki-laki. Melakukan perang orang laki-laki. Loh kan zaman sekarang itu ada perempuan yang menjadi polisi, tentara, ikut perang. Lah iya, tapi kan secara fakta gini, mestinya perang itu perang laki-laki. Kalau perempuan dia ikut perang, tapi bagian yang lain. Azan itu siapa? Orang laki-laki, bukan perempuan. Nah kalau orang perempuan tidak boleh melakukan azan, nggak boleh orang laki perempuan azan itu. Khutbah orang laki-laki, melakukan sholat Jumat orang laki-laki, bukan perempuan. Yang wajib sholat Jumat siapa? Orang laki-laki. Khutbah orang laki-laki, perempuan tidak boleh. Kalau ada orang perempuan melakukan khutbah, gimana hukumnya? Haram. Kenapa haram? Tasyabbu birrijal, menyerupai orang laki-laki khutbah. Bukan sekarang kalau seperti sholat sunat atau nanti diberi penjelasan, itu bukan khutbah, cuma menjelaskan, itu lain. Iktikaf yang dianjurkan siapa? Orang laki-laki. Perempuan boleh tak? Boleh iktikaf, tapi yang dianjurkan orang laki-laki. Makanya kalau orang laki iktikafnya cuma di masjid. Kalau orang perempuan bukan cuma di masjid, di rumah boleh. Kalau orang perempuan iktikaf di rumah bisa. Jadi yang diniat seperti kita niat untuk melakukan iktikaf, ini bisa di rumahnya, itu orang perempuan. Wasyahada fil hudud wal qisas, yang menjadi saksi saksi di dalam had dan kisos adalah orang laki-laki. Saksi di dalam perang juga orang laki-laki, perempuan boleh, tapi kan yang nikah laki-laki bukan perempuan. Yang nikah, yang dinikah, akad nikah ya orang laki-laki, bukan perempuan yang dinikahkan. Yang diakad nikahnya orang laki-laki. Dan selain itu termasuk masalah warisan antara laki-laki dan perempuan, lebih banyak mana? Lebih banyak laki-laki. Antara masalah asobah, kalau orang laki-laki namanya asobah bin nafsih, kalau orang asobah ma'al ghair, lebih banyak mana? Lebih banyak laki-laki, perbandingan kalau laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Dan yang watahammulid diyat wa wilayatin nikah wa talaq warruj'ah, dalam masalah diyat, yang menanggung diyat adalah siapa? Seorang laki-laki. Yang menjadi wali nikah orang laki-laki, nggak ada orang perempuan jadi wali nikah. Makanya seumpama di sini ada anak hasil zina. Nah kalau anak hasil zina nasabnya jatuh pada ibu. Berarti makanya ketika anak hasil hubungan gelap, bukan dari hasil nikah, nanti kalau ketika nikah walinya harus mencari wali hakim. Nggak ada walinya, nggak punya wali. Nah perempuan nggak bisa jadi wali. Jadi walinya cuma walinya hakim. Masalah cerai, perceraian yang menjatuhkan talak sama orang laki-laki, perempuan tidak bisa. Sekalipun perempuan, kalau suami tidak mau mengatakan talak, tidak bisa jadi talak. Tapi kecuali ada banyak masalah lah di sini, suaminya itu sudah tidak memenuhi syarat. Nah bagaimana kalau suami istri akhirnya niki membahayakan pada istri, boleh minta cerai. Nah, tapi nanti tetap pada maksudnya para suami, tapi diginikan tidak bisa, tetap pada suaminya sudah tidak memenuhi syarat. Suaminya tidak memberi nafkah, suaminya sering menyiksa istri, dan nanti hakim yang menjatuhkan. Nah ini membahayakan. Suami ringan tangan, sedikit-sedikit memukul, sedikit gini lah. Ya nanti istri minta, dan Indonesia itu negara hukum, istri meminta. Tapi juga ada nanti suami tidak mau cerai, nah istri kan nanti menuntut. Ya diberi nasihat seperti ini. Ini kalau daripada membahayakan dari sini. Yang menekan rujuk suami. Seumpama ada suami istri cerai. Setelah cerai istri tidak mau kembali, suami tidak, ya nggak bisa kembali. Nah kalau rujuk itu seperti mengadakan talak. Yang penting bukan talak bain.
talak bukan talak bain, namanya talak rojai. Berarti nikah cerai 1 kali atau 2 kali, suami boleh sekalipun tidak menggunakan lagi, yang penting masih dalam masa iddah. Ada seorang suami istri cerai, masih dalam masa iddah, suami ingin kembali, saya mau kembali, jadi yang penting di dalam masa iddah. Kalau sudah keluar dari masa iddah, tidak bisa rujuk kembali. Ya, seumpama mau kembali, istri tidak mau, ya nggak masalah, nggak jadi. Karena apa? Sudah di luar masa iddah. Kalau sudah istri mau rujuk kembali, suami minta rujuk, istri setuju. Nah, kalau setuju, ini sudah di luar masa iddah, harus mengadakan akad ulang, akad kembali. Wa adadul azwat, dan yang boleh punya istri lebih dari 1 orang laki-laki. Orang perempuan boleh tidak punya suami lebih dari 1? Ya nggak boleh lah, nanti bagaimana kalau sampai seorang istri boleh nikah lebih dari 1, lah anaknya mau nasab kemana? Lah memangnya mau orang perempuan nanti dikeroyok sampai punya 4 anak, orang 4 1 mengharapkan 9, nanti gimana? Nanti. Kemudian masalah nasabnya anak itu jatuhnya pada ayah. Yang penting bukan hasil zina. Wa minas sani atiyatul mahri wan nafaqah wa nahbuhuma wa kadzaka fi zawajir libni hajar. Sedangkan contoh dari secara syarat nih, kelebihan seorang suami lebih unggul daripada perempuan nih secara syaratnya. Secara syarat, yang memberi mas kawin suami, yang memberi nafkah suami, bukan istri. Kewajiban menyusui anak siapa? Ya suami. Hakikatnya itu bukan. Memang yang punya air susu ASI itu ibu, bukan ayah. Tapi hakikatnya yang merawat itu siapa? Kewajiban seorang ayah, bukan seorang. Lah ibu menyusui anak itu pahala. Pada akhirnya ya kewajiban seorang suami. Bismillahirrahmanirrahim. Fassolihatu muka utawi piro-piro wadon kang bagus iku qanitatun piro-piro wadon kang nurut, ai muti'atun tegese piro-piro wadon kang taat li azwajihinna maring piro-piro bojo lanangi qanitat. Hafilatun tur kang ngrekso sapa solihat, ngrekso lil ghaibi maring tingkah katue tingkah gaib, ayilima tegese kate barang yajibu kang wajib alaiha ing ngatasé mar'ah. Apa hifdzu ngrekso ing ma ay hala ghaibati azwajihinna, tegese ing dalem tingkah ora anani bojo lanangi solihat atau nisa sama. Bayani ma minal furuji saking piro-piro farji wa amwali zauji lan piro-piro bondoni bojo lanang, wasiri lan rahasiani zaud, wa amtiati baitih lan piro-piro bondo omai zaud. Berarti alat rumah tangga, alat-alat di rumah itu miliknya suami, dijaga. Bima hafizah, sebab oleh ngrekso sapa Allahu Allah ai hifbi hifzi iyahunna, tegese kelawan ngrekso nisa, wa bitaufiqi lan sebab pitulungi Allah lahunna maring nisa, au bil wasiyati utawa sebab wasiat minhu ta'ala saking Allah ta'ala alaihinna ing ngatasé nisa, ai binahihina tegese sebab oleh nyegah nisa anil mukhalafati saking sifat nulayani, saking sifat nulayani. Bismillahirrahmanirrahim. Fassolihatu qanitatun ay muti'atun li azwajihinna. Di perempuan yang soleh itu perempuan yang taat terhadap suami.
perempuan yang menjaga farjinya, hartanya, menjaga farji dari orang lain, menjaga hartanya suami, fisirihi, dan rahasianya suami. Ini harus dijaga, ini harus dijaga. Dan harta alat rumah tangganya juga supaya dijaga. Kenapa? Bima hafizallahu aibifdi iyahunna wa bitafiki lahunna. Itu sebab Allah itu lagi menjaga kepada orang perempuan, sebab taufiknya terhadap orang perempuan. Dan Allah wasiat lagi alaihinna. Jadi wasiat kepada siapa? Alaihinna, bagi seorang si istri itu. Jadi au bil wasiati, uta sebab wasiat minhu sangking Allah Ta'ala alaihinna ing ngatase nisa. Jadi Allah itu juga menganjurkan kepada seorang suami agar menjaga istrinya. Dan ini wabinahyihinna anil mukhalafah, dan Allah melarang seorang istri untuk tidak taat kepada suami. Boleh tidak taat kepada suami kalau memang melanggar syariat Islam. Tapi suami jangan nanti setelah, oh ini sampan kewajiban harus gini kan. Suami juga harus tahu batasan. Jadi harus ngerti. Jangan haknya seorang suami saja yang diminta tanggung jawab. Haknya suami bagaimana terhadap istri. Kadangkala suami hanya yang diingat haknya seorang suami, tapi haknya seorang istri dilupakan oleh seorang suami, sehingga seorang suami itu menjadi mentang-mentang karena dia seorang suami tidak faham, mencaci maki istri, sedikit sih mendoakan istri tidak berpandangan, dilarang. Jangan sampai seorang suami itu mendoakan istrinya tidak baik. Nah ini kira, kalau ada seorang suami mendoakan istrinya tidak baik, masya Allah, dilarang dalam agama. Bahkan, nah ini kita itu umatnya Rasulullah. Umatnya Rasulullah bagaimana terhadap istri? Tidak pernah menyakiti sama sekali. Tidak pernah Rasulullah menyakiti, menghina, enggak pernah. Itu Rasulullah. Bahkan kalau kita ingat di saat Rasulullah pada suatu malam, pernah Rasulullah itu kemalaman pulang. Nah Rasulullah mau mengetuk pintu itu, lihat jam, ini istri saya itu sudah tidur. Nah nanti kalau dibangun kan kasihan. Rasulullah tidak berani minta dibukakan pintu, tapi apa? Lebih memilih Rasulullah tidur di luar. Niki contoh, bukan cuma ya. Kalau nyontoh itu jangan ambil setengah-setengah. Ya semuanya dilihat. Oh iya, ini Rasulullah. Lah nanti kalau masalah suruh menyentuh Rasulullah yang seperti itu tidak mau. Ya maklum Rasulullah lah. Niki kan biasa seperti ini. Kadang-kadang murid pada guru gini. Anak guru seperti itu kelakuan, apalagi muridnya. Coba kita lihat positifnya. Lah iya, seorang guru itu masih belajar. Nah saya mau tidak mau, nah, lihat kesananya. Iya, seorang guru saya sudah bisa baca, bisa menerangkan, baca kita bisa, masih belajar. Saya murid, tidak. Nah itu kiai saya masih melakukan sholat sunat, tidak banyak tidur ingin dan itulah. Itu kayak saya. Maklum lah kalau seperti insomnia ini biasanya ya maklum itu kiai, maklum itu guru, tapi ketika ada kesalahan sedikit, loh itu sudah jadi guru seperti itulah niki. Jangan seperti itu. Kita itu sama-sama manusia, harus saling, kan dalam rumah tangga itu harus saling melengkapi, saling mengingatkan, bukan saling mencaci, bukan saling menjatuhkan. Itu adalah rumah tangga. Kalau di dalam rumah tangga saling memberi pengertian, tidak mau menangnya sendiri, maka dalam rumah tangga akan aman, tidak ada yang nanya pertengkaran, nggak ada. Dari kami cukup sekian saja. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf.
kami terpaksa mengulangi keterangan karena yang tadi kehapus. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.